Gali mungkin bisa diceritain terkait ya beberapa hari lalu lo sempat podcast bareng Wisata yang di situ lo mencurahkan isi hati lo mengenai kerinduan lo terhadap Fas sendiri seperti apa sih? Gal? Sebenarnya sih aku datang ke tempat Chris tuh sekedar wawancara biasa ya, isi podcast, dan banyak pembicaraan itu pun yang sebenarnya bukan membicarakan Fas, tapi di akhir podcast itu si Chris memberikan kesempatan gue untuk berbicara, lu mau minta maaf sama siapa atau ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Nah di situ gue berbicara, gue minta maaf terhadap Virus dan keluarganya atas kelakuan gue kemarin, atas ucapan gue kemarin. Terus juga gue minta maaf sama Sony juga, dan terima kasih sama mereka yang sudah mengurus Fas dengan baik. Nah di situ karena gue kangen, akhirnya keluarlah air mata gue pada saat itu kan, karena sangat kangen banget. Dan itu benar-benar gak ada settingan ataupun gak ada pansos sama sekali, karena banyak banget komen di Instagram, ada yang baik, ada yang enggak gitu kan, tentang adapun yang membicarakan gue tentang pansos, nggak apa-apa gue terima. Sekarang pun siapapun orang yang mau ngebully gue tampung gitu. Karena apa? Mereka pantas ngebully gue karena gue udah mengeluarkan statement yang jadi bahan bulian mereka, dan statement itu salah sehingga gue bisa masuk dan menjalani hukuman gue kemarin. Itu spontan atau gimana sih bang? Oh, itu spontan tanpa dikonsep gitu. Kalau ngomongin pasti gue sedih ya, karena gue belum bisa jadi ayah yang baik buat dia. Terus juga gue belum bisa bersama sama dia, gue belum bisa ketemu sama dia gitu kan, karena gue sendiri untuk ketemu jujur malu. Kenapa malu? Karena dengan kelakuan gue kemarin, gue jadi malu untuk ketemu dia, dan ada timbul sebuah ketakutan dari gue apakah dia mau ketemu gue apa enggak. Tapi itu wajar, menurut gue wajar. Kenapa? Karena orang kalau udah berbuat salah dengan orang itu kan pasti kita gak diwajibkan orang itu mau menerima gak diharuskan orang itu mau nerima gue apa enggak gitu loh. Dan itu wajar banget. Kenapa? Karena yang gue hina itu ataupun yang gue pojokkan pada saat itu adalah ibu dari anak gue gitu. Jangan gue bapaknya, bukan orang lain. Jadi gue takut suatu saat gue diizinkan ketemu, pasti nggak mau ketemu sama gue. Tapi gue berpikir positif, dia pasti ketemu sama gue. Dan kalaupun misalnya ada halangan, gue pasti nunggu sampai kapan gue bisa ketemu sama gue. Ya gue bisa ketemu sama dia. Berarti udah berapa lama lu sampai nggak ketemu, dan komunikasi sejauh ini mungkin by phone atau video call atau apa dengan Fas itu sendiri? Kalau untuk by phone ataupun video call udah enggak ya, karena satu sisi gue nggak tahu nomor baru mereka, nomor lama gue juga udah nggak ada, itu udah ganti. Nah jadi komunikasi terakhir aku menyampaikan permintaan maaf dan izin untuk ketemu itu lewat Instagram, lewat DM. Kapan itu? Udah lama sih, waktu pertama aku keluar, terus pas pas ulang tahun pada tanggal 2 April kan, bulan April ya, aku meminta maaf, mengucapkan selamat ulang tahun, sampai minta izin untuk ketemu. Tadi kan jawabannya apa? Gagal menjadi seorang ayah kan banyak juga melewati perkembangan dari Fas ini nggak sih? Kan jadi udah bisa ngaji, udah pintar banget ya. Pasti, karena gini, perkembangan mas anak itu kan pada umur 3 tahun sampai 10 tahun menurut saya ya. Karena pada saat itulah anak masih lingkungannya masih di rumah. Begitu nanti ke SMP dia mulai sibuk dengan kegiatannya di luar, apalagi SMA lebih sibuk lagi, kuliah apalagi, ataupun nanti udah menikah ya udah, kita udah lepas gitu dengan anak itu. Nah pada momen-momen itulah gua nggak ada dan nggak hadir bersama dia. Makanya istilah gua nyesel gitu. Kenapa sih pada saat itu gua egois
kenapa sih pada saat itu gue ngeluarin statement yang bener-bener bikin sakit hati dia dan bikin gue jauh. Bukannya bikin gue ngambek, bukannya bikin gue dekat, karena pada saat itu gue ngambek. Terus ya. Tapi dari banyak hal itu, hal apa yang menurut Mas Joy itu paling fatal dulu yang dilakukan Mas Joy yang paling disesali lah? Paling sesali, gue pernah ngeluarin statement kalau gue pengen ketemu sama dia, gue harus tes DNA. Itu adalah hal yang sebenarnya tidak boleh diucapkan pada saat itu. Itu adalah bukti kemarahan gue dan keegoisan gue, karena pada saat itu banyak banget persepsi di luaran dan provokasi dari luar sehingga gue mencuat marah. Contoh deh, waktu itu gue kan pengen mediasi sama Virus karena gue pengen membagi hari kan, pembagian hari deh, misalnya gue Sabtu Minggu atau dia Senin sampai Jumat. Tapi pada saat itu emang belum bisa seperti itu, karena pas itu sekolah di dekat rumahnya, sedangkan rumah gue jauh gitu, jadi nggak mungkin untuk pembagian hari. Nah gue ngotot karena pada saat itu juga Virus berbaik hati, sok silahkan mau ke rumah kapan aja, sok datang. Nah gue nggak mau kan, karena gue menawarkan sesuatu itu tidak ada jalan temu yang akhirnya keluar pemberitaan kalau gue mau ngebut hak asuh kan pada saat itu. Jadi rame banget dan gue terprovokasi pada saat itu, yang akhirnya gue makin jauh. Ya udahlah, kalau emang nggak mau diizinin ataupun nggak mau mediasi, berarti itu bukan anak gue. Nah itulah ucapan itu yang sampai sekarang gue sesalin. Sebenarnya nggak usah terucap kata-kata itu. Karena apa? Karena dari dia lahir, dari Virus hamil, kan gue ada di situ. Itu bukti dari keegoisan gue, dari ketidakdewasaan gue, sampai akhirnya tercetuslah kata-kata seperti yang benar-benar nggak pantas lah seorang ayah ngomong seperti itu. Tapi katanya sempat ketemu beberapa waktu, kapan itu kalau nggak salah Virus pernah bilang lu sempat ketemu sama anak lu melengos bahkan dan nggak negor juga kayak gitu. Itu iya itu gimana? betul. Waktu itu di acara TV ya, di acara award dia datang. Nah itulah karena bukti egois gue. Kenapa sih kok demi mementingkan ego gue pembagian hari pada saat itu, demi mementingkan mediasi, guanya jadi kehilangan akal sehat. Ya udahlah, toh dia juga nggak mau mediasi sama gue gitu kan, toh dia juga nggak mau ngikutin kemauan gue gitu kan. Akhirnya ya udahlah, males lah gue ketemu. Nah disitulah kesalahan gue pada saat itu. Sejauh ini lo udah nafkain nggak? Maksudnya meskipun artinya terlepas ya Sony udah mulai sayang banget, bahkan udah kayak seperti anak kandung, tapi lo sendiri sejauh ini nafkain dia nggak? Iya, karena gini ya mas, waktu awal-awal masih nafkahin sedikit-sedikit. Nah begitu kesininya kan aku udah nggak produksi di dunia sinetron kan, sempat vakum dari 2015 itu benar-benar vakum, hanya menjalankan bisnis kecil-kecilan. Nah kebutuhan juga banyak pada saat itu, jadi nggak sempat untuk menyisihkan atau menafkahi pas, dan gue akuin itu. Tapi sekarang yang membangkitkan semangat gue, yang mau bikin gue untuk bekerja lagi ya pasti itu tadi. Kenapa? Karena alhamdulillah ada rezekinya buat aku. Sekarang aku lagi syuting judul baru ya, Geng Kolot. Nah disitulah gue udah mulai berpikir gitu, bagaimana caranya nanti gue dapat rezeki, gue sisihin sedikit demi sedikit semampu gue, ya kan, untuk pas apapun ya, pokoknya sedikit demi sedikit gue tabungin gitu kan, gue berikan nanti pada saat nanti. Dan ada niat kapan lu mau ketemu, berusaha untuk sejauh ini punya planning untuk bisa segera Gue sih bertemu gini. atau membuka komunikasi kembali dengan Gue sih kapan aja pengen ketemu, asalkan satu diizinkan untuk ketemu. Kenapa? Karena Virus udah punya suami. Nah kalau tanpa seizin suami gitu kan, untuk nemuin anak kan nggak mungkin juga. Nah kalau udah suami udah mengizinkan, terus mereka membalas DM saya atau mengabari lewat siapapun deh, yang penting kabarnya valid, saya pasti datang sendiri ya kan. Apapun yang terjadi di sana aku pasti hadapin. Tapi aku nggak mau nabrak
ke rumah gitu, walaupun aku tahu rumahnya, aku nggak mau nabrak seperti dulu lagi, seperti tiba-tiba datang gitu kan, aku nggak mau gitu. Aku pengennya benar-benar terjalin silaturahmi yang benar-benar baik gitu, nggak mau begitu ketemu gitu kan, ya kan kita nggak tahu di rumahnya ada atau enggak gitu kan, ataupun misalnya momen aku datang nggak pas atau sampai memunculkan sebuah permasalahan. Jadi intinya izin itu dimana nanti kan baik Sony atau Virus kan ngobrol sama Fas dulu nih gitu kan. Nah, apakah Fas udah siap ketemu sama aku gitu kan, atau Fasnya nggak ada masalah ketemu sama aku kan enak gitu loh. Jadi nggak ada hal-hal yang jadi diinginkan nanti.